Shalom Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sesi ini sebenarnya mungkin fungsi saya adalah sebagai moderator, ya, dan moderator untuk sesi yang sangat luar biasa. Saya sudah bilang sama Yan, ini speakernya keren banget. Ini adalah blessing buat kita semua. Saya percaya ini ada rencana Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Hari ini, siang hari ini. Baik Bapak Ibu, saya mau kasih judul sesi ini related dengan kawan-kawan kita. Ada Brother Jordan dan juga Brother Ben. Bagaimana from digital media influence itu menuju discipleship in the real world ministry. Jadi influence yang mereka awali itu melalui dunia digital, tapi saya melihat sendiri bagaimana seperti Jordan sekarang mempunyai ministry di real world, ya. Bagaimana mereka sekarang Jordan dan Ben menggunakan influence mereka di dunia digital, tidak hanya di dunia digital tetapi juga di discipleship di real world. Sebagai landasan, karena saya tugasnya moderator dan juga kebetulan saya juga seorang dosen. Kalau dosen Bapak Ibu selalu ditanya, Pak, landasan teorinya apa? Setiap mulai kelas pasti harus begitu. Nah, saya kasih landasan teorinya Bapak Ibu. Sebelum nanti kita lihat how mereka ini berdasarkan teori-teori ini menjadikan ministry mereka very powerful. Jadi kita lihat dulu ada teori by Katz, Blomer dan Gurvitz, ya. Itu ada namanya teori uses and gratification, ya. Kesukaan dan juga kegunaan teorinya. People use media itu untuk apa sih? Gitu. Banyak gembala tanya saya, telepon saya, Pak, saya mulai dari mana? Mau pakai media di dalam pelayanan saya, ya. Ini juga bisa diimplementasi di pekerjaan Bapak Ibu. Jadi di teori ini disebutkan apa? People use media untuk apa? Satu, pertama informasi, ya, news and learning. Yang kedua entertainment. Yang ketiga social connection. Yang keempat adalah identity. Jadi ada 4 hal alasan orang menggunakan sosial media. Nah, kemudian saya ajak Bapak lihat ini teori yang diciptakan Dentsu dan juga dikembangkan oleh Kolter Kertawijaya, Hermawan Kertajaya dan Pak David Setiawan kalau nggak salah namanya. Ada namanya customer journey di dunia digital Bapak Ibu, ya. Ini juga saya pernah bagikan, ya, terutama teman-teman leader di cyber media, bahwa teori ini itu ada 5 hal dari attention, interest, search, action, kemudian share. Nah, Bapak Ibu lihat di sini bagaimana behavior dari consumer itu di dunia digital. Mereka pertama akan attract terhadap konten yang bagus atau konten yang menarik Bapak Ibu. Karena apa itu? Itu lihat di sana. Itu ada attention, interest, ya. Dari sudut pandang customer-nya, orang aware tentang your personality melalui your sosmed gitu. Orang aware, kemudian dia appeal, dia ikutin, dia follow. Kemudian nextnya apa? Dia search gitu. Mungkin ada yang pernah dengar, lu tahu Bobby Saputra nggak? Belum, coba ini, dia search, ketemulah, ya. Sosmednya Ben gitu, Bobby. Nah, kemudian kalau di dunia pekerjaan itu dia bisa act, ya. Dia mulai buying your product atau booking kalau Anda punya hotel. Jadi di kategori action. Nah, kemudian ada lagi share. Nah, share ini berarti apa yang di-share? Your content Bapak Ibu. Nah, proses ini harus kita mengerti dahulu, ya. Jadi konten itu jadi hal yang penting nggak Bapak Ibu? Jadi penting, ya.
Karena apa? Ada 3 tahapan yang membutuhkan konten yang menarik. Oke? Di A, I, dan S tadi. Yang terakhir. Attention, interest, dan share. Jadi ini kita harus pahami dulu Bapak Ibu. Nah kemudian seringkali kita di dunia ministry, kita mau persona yang ditimbulkan apa? Nanti Jordan mungkin bisa sambung sedikit dengan personal brandingnya. Saya selalu belajar juga sama Jordan tentang customer branding. Dan personal branding dan customer brand. Nah, customer persona Bapak Ibu itu kita harus pelajari our customer persona. Tetapi saya kasih catatan begini. Menurut saya customer persona yang Bapak tuju ya diikutin dengan your persona juga. Jadi istilahnya apa? Jangan menjadi orang lain Bapak Ibu. If you want to target yang Anda yang kuasai di level your age bracket, umurnya Anda, ya sudah berkati domba-domba yang seumuran mirip misalnya. Tapi jikalau Bapak Ibu mau lebih muda silakan. Tapi saya selalu ngasih tahu teman-teman gembala, udah buat aja mapping your customer persona yang paling gampang relate to your persona juga. Jadi jangan, saya nggak mungkin buat konten yang untuk Gen Z banget, nggak bisa. Tapi Jordan mungkin bisa, ya, karena dia ada gapnya bisa menyentuh ke sana. Dan kalau kita yang sudah baby boomers atau Gen X kayak saya, ya kita stay aja di sana. Cuma nanti bedanya apa? Misalnya generasi Z ya pakai TikTok, kita di baby boomers dan X mungkin banyaknya pakai WA group, but it's still a media, ya, still daerah yang kita harus menangkan. Amin. Oke. Nah kemudian ini yang kita juga harus mengerti gambaran dari teori dari Kotler dan Kertajaya itu adalah generation gap yang kita harus ngerti behaviornya gitu. Jadi bagaimana cara komunikasi ke setiap generasi ya. Sebentar lagi Bapak Ibu generation Z akan mempunyai daya beli ya. Dia akan lulus sekolah, mulai bekerja. Dan generation Z ini sekarang sudah ada di kuliah Bapak Ibu. Nah, bagaimana peranan gereja ya kan? Kita harus misalnya spesifik membuat program-program untuk kalau gerejanya mau bertumbuh, mau ngebut generation Z dan kita persiapkan juga pelayanan untuk generation alpha. Jadi ini pengantar saya Bapak Ibu, semoga ini bisa menjadi landasan yang cukup bagi kita untuk kita serap informasi dari kesaksian mereka nanti dan juga sharing mereka ya. Dan ini akan excited sekali, menjadi sesi yang seru banget. Oke, kasih tahu kiri kanan, ini sesi bakalan seru. Oke. Yang pertama saya ingin lihatkan sedikit ya, mungkin Jordan lebih detail nanti. Ini yang kiri adalah IG-nya Jordan pribadi. Saya follow juga. Tapi yang kanan dari IG pribadi dia menjadi gerakan ministry Bapak Ibu. Gerakan ministrinya tidak hanya digital dan saya sekarang melihat berbuah sampai ke real world. Baik, tanpa buang waktu kita panggil Jordan Kamal. Thank you Pak Paulus Hari. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Maaf. Mungkin bisa langsung share PowerPoint-nya ya. Ya, thank you. Oke, salam kenal. Nama saya Jordan Kamal. Saya tumbuh besar di Singapura. Saya sebenarnya asli orang Medan, jadi saya lahir
di Medan, pindah ke Jakarta, tetapi umur 9 saya pindah ke Singapura. Mungkin bisa langsung show, oh ada ininya, maaf. Oke. So, tahun 93 saya pindah ke Singapura, terus di sana saya bertumbuh besar dan keluarga saya sebenarnya bukan Kristen, tetapi tahun 98 saya terima Tuhan dan akhirnya saya bertumbuh di sana sampai kuliah dan juga kerja. Jadi tahun 2008 saya lulus kuliah di NUS, National University of Singapore. Tahun 2009 saya akhirnya pergi ke sekolah teologi karena saya waktu itu setelah sudah lulus kuliah saya masih lost my purpose ya, still kok bingung mau kerjaan apa. Jadi akhirnya ada orang yang bilang sebelum kamu kerja coba aja carilah kerajaan Tuhan kan. Jadi waktu itu tahun 2009 saya ke sekolah teologi. Nah setelah lulus sekolah teologi saya pindah ke so tahun 2012 saya pindah dari Singapura ke Jakarta karena papa saya kena kanker. Sebenarnya dia kena kanker itu tahun 2010. So waktu itu saya agak sedikit bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Bukannya saya sudah melayani Tuhan, kenapa keluarga saya akhirnya kena musibah, papa kena kanker dan lain-lain. Jadi akhirnya tahun 2012 papa meninggal karena kanker. Dan saya di sana jatuh dalam depresi tahun 2012 dan akhirnya saya stop balik ke Singapura. Dan di sana saya merasa bahwa sebenarnya saya sudah lost hope ya. Saya di mana udahlah saya nggak mau kerja Tuhan, saya tunggu mati saja juga. Karena waktu itu saya ingat Januari papa meninggal, Februari kakaknya papa meninggal dan juga Maret papa punya, my grandfather, kakek saya meninggal. Jadi dalam 3 bulan saya hilang 3 family members dan di sana saya pikir ada sebuah kutukan, curse. So saya waktu itu juga akhirnya nggak mau kerja, jadi akhirnya saya diam aja di rumah. Tetapi sesuatu hal terjadi di mana ada sebuah miracle tahun 2012 hari ke-56 setelah papa meninggal. Saya sebenarnya lihat ada sosok seorang papa balik ke rumah gitu loh. Jadi saya waktu itu agak sedikit bingung lah, ini kenapa? Kok saya melihat papa? Nah waktu itu saya bingung, jadi akhirnya saya ke Singapura dan di sana ada satu pastor namanya Dr. Cho Yong Gi. Ketika dia dari Korea, dia ke Singapura, dia menjelaskan bahwa kenapa Tuhan Yesus membawa muridnya ke Mountain of Transfiguration untuk melihat Musa dan juga Elijah yang sudah mati juga. Jadi kenapa Tuhan membiarkan murid-muridnya untuk melihat seseorang yang sudah meninggal. Nah Dr. Cho Yong Gi di sana bilang karena Tuhan Yesus berkata bahwa dia mau murid-muridnya tahu bahwa hidup kekekalan itu nyata. Dan dari sanalah saya tahu kenapa Tuhan mengirim papa saya waktu itu ke visit saya waktu itu. Dan saya tahu bahwa Tuhan bilang ada sesuatu hal yang saya harus lakukan, yaitu untuk mempersiapkan diri untuk kekekalan dan juga untuk orang lain untuk kekekalan. Nah dari sana saya langsung depresi saya dipulihkan dan setelah itu saya langsung pikir Tuhan saya mau melakukan sesuatu hal yang impactful untuk Indonesia waktu itu. Karena saya sudah mendapatkan sebuah calling dari Tuhan bahwa saya harus mempersiapkan diri saya untuk kekekalan dan juga untuk orang lain. Tuhan kasih saya sebuah visi. Nah waktu itu tahun 2012 saya dikasih sebuah kesempatan untuk membuat sebuah startup namanya maubelajarapa.com. Jadi tahun 2014 itu saya coba merintis usaha saya, balik ke Jakarta, tidak kenal siapa-siapa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ini adalah memang dari Tuhan, coba dong buka jalan gitu kan. So tahun 2014 saya merintis usaha startup teknologi, di mana itu sebenarnya seperti Tokopedia, tetapi untuk kelas-kelas. Tahun 2015 saya langsung diundang di beberapa media, di TV. Terus tahun 2017 saya diundang sama Bang Andi F. Noya di acara Big Circle. Nah di sanalah langsung banyak orang yang kenal namanya maubelajarapa.com.
Nah tahun 2018 saya tiba-tiba juga terima sebuah WhatsApp di mana katanya, oh Pak Jordan, beliau kamu diundang sama, bisa gak saya undang ke istana, waktu itu Pak Presiden mau ketemu. Jadi akhirnya tahun 2018 saya ketemu Pak Presiden. Ternyata mereka sebenarnya udah punya rencana untuk membuat sebuah program ini untuk memberkat Indonesia supaya orang-orang bisa belajar lebih banyak supaya meng-upskilling. So itu tahun 2018 dan akhirnya tahun 2020 kita akhirnya tanda tangan PKS dan akhirnya kita kerjasama sama pemerintah yang namanya program Kartu Prakerja. Jadi itu singkat dengan cerita saya yang waktu itu saya dari Singapura sampai di Indonesia merintis usaha saya. Nah di tahun 2020 itu saya benar-benar merasa bahwa membangun bisnis dengan Tuhan itu sebenarnya tidak gampang. Tetapi juga sebenarnya tidak susah. Ya kan? Jadi waktu itu saya berkata sama Tuhan, Tuhan one day kalau misalnya saya sudah sukses nih, lebih sukses lagi saya mau menulis sebuah buku. Nah tahun 2020 saya merasa bahwa oke, saya sudah achieve certain kesuksesan. Saya tahun 2021 pindah ke Bali karena paman saya waktu itu ada bisnis di Bali. Jadi saya tidak ada rencana untuk balik ke Bali atau pindah ke Bali, tetapi karena saya suka dengan lifestyle-nya waktu itu pandemik, tidak banyak nggak rame ya Bali ya. Jadi saya pikir wah ini surga nih buat introvert. Jadi tahun 2021, tahun 2022 saya benar-benar tinggal di Bali dengan lifestyle yang lumayan high class lah, intinya saya tinggal di hotel dan lain-lain kan. Tetapi saya lupa gitu loh bahwa kayak wah saya tuh masih punya calling. Saya pikir waktu itu saya udah harus retire waktu itu. Saya pikir saya udah semi retire umur 37 lah waktu itu. Saya pikir udah retire aja gitu kan. Ternyata Tuhan mengasihi sebuah visi lagi. Bahwa saya harus merintis sebuah startup yang kedua. Jadi saya langsung kepikiran wah bikin startup lagi nih. Startup pertama saya sudah membuat impact ke seluruh Indonesia. Nah yang kedua saya pikir, wah kalau saya bikin startup saya harusnya ke global nih. Gak mau cuma di Indonesia saja. Jadi tahun 2022 pas saya di Bali, saya merintis usaha yang baru saya yang namanya Educat. Nah di mana juga tahun 2022, tahun 2023, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan mau saya pindah ke Bali, tolong dong kasih saya sebuah komunitas. Dan di mana di sana Tuhan benar-benar menghubungi saya ke komunitas Pak Paulus. Pak Heri. Nah dari sana kami bertumbuh, kita Selkomsel dan lain-lain. Dan di sana saya jadi dekat sama komunitas Bali. Nah tahun 2024, di mana semua jalan cerita saya yang kedua ini yang menjadi lumayan exciting ya. Jadi tahun 2024 itu saya merayakan hari ulang tahun saya yang ke-40. Dan saya ingat di ulang tahun saya bilang sama ini ke seluruh tamu-tamu saya bilang, wah umur 40 saya sudah melewatkan hal-hal yang sukses lah, saya sudah merintis sebuah startup yang sukses. This year, aku bilang kayak gini, from this year onwards, I want to build God a $1 billion startup. Waktu itu udah dapat million ya, dan so aku bilang saya mau mencapaikan $1 billion, tetapi global. Waktu itu kan sudah mencapai Indonesia. Saya bilang saya mau coba untuk build a global business. The moment I said that, February, bad news. Jadi pemerintah telepon saya waktu itu, dia bilang maaf Pak Jordan, kami karena ada teknisi error dari sistem kami, projectnya pemerintah dengan Anda kami harus stop. Waduh. Ini saya lagi merintis usaha yang kedua. Di mana tiap bulan itu ada ratusan juta dan berapa M yang saya harus keluar. Kalau pemerintah punya project stop saya bagaimana nih gitu kan. So bulan Maret saya lumayan depres. Bulan April saya bilang sama Tuhan, Tuhan tidak mungkin Tuhan membawa saya sejauh dari Singapura. Sudah merintis sebuah usaha, sudah membawa usaha saya yang pertama ini global impact di impact secara nasional. Gak mungkin dong Tuhan mau gara-gara ini saya langsung hancur gitu kan.
Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, no matter what, I still trust you. Because I know that you have a greater purpose that I don't know. Mungkin saya ada sesuatu hal yang saya tidak tahu, tetapi saya bilang, Tuhan saya mau percaya aja dengan Tuhan. Nah di April atau Maret dan April, saya dengar suara Tuhan, Tuhan bilang kayak gini, Jordan, trust me, everything will be okay. Meskipun saya lihat, wah bank akun saya ini udah gak ada nih. Kalau dalam 3-4 bulan saya tidak ada investor, saya harus tutup perusahaan saya. Tapi saya bilang gak apa-apa deh, meskipun tutup saya juga trust you, you know. I know that we will have a great testimony. Pas bulan 4, saya kedengaran ada terdorong dari Roh Kudus. Dia bilang kayak gini, Jordan, you wanna build a global company, right? Build your personal branding lewat social media. Terus saya bingung, build personal branding social media. Like what? Sharing AI atau apa? Roh Kudus bilang, share your life story with me. Share your spiritual life. Share how you build your first business with God in social media. So waktu itu saya planning dan akhirnya saya juga dapat ayat ini sih dari waktu itu Pak Billy Johnson ya. Dia bilang kayak gini, when in war create. Jadi Mazmur 14 waktu itu Daud mengatakan bahwa terpujilah Tuhan, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dari jari-jariku untuk berperang. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Kota bentengku dan penyelamatku. Perisaiku dan tempat aku berlindung. Yang mendudukan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Jadi ketika Daud lagi melewatkan pertempuran, Tuhan suruh dia create sesuatu. You create. So aku langsung dapat, okay, when I was in war, aku gak bisa duduk aja, tetapi I create something. Dimana di sanalah saya langsung mendapat inspirasi untuk create my personal brand. Nah, setelah itu saya langsung, ini gak ada video ya? Kayaknya bukan video. Sebenarnya ini adalah video dan saya mau kasih contoh. Sebenarnya ini adalah video saya yang saya create. Jadi video pertama yang saya buat waktu itu adalah saya share my journey ketika saya kehilangan papa. Dan akhirnya saya masuk sekolah teologi dan akhirnya di mana perusahaan saya langsung dapat kerjasama dengan pemerintah. Dan yang kedua saya juga sharing bagaimana saya waktu itu depresi, bagaimana saya melewatkan hal-hal dan akhirnya Tuhan membawa saya ke sebuah kecapaian ya yang luar biasa dengan pemerintah. So saya sharing aja di social media dan saya kaget. Saya mulai sharing dengan hal-hal yang my depression, I share it, my problem, I share it, my vision, I share it. Terus di mana ini tiba-tiba Instagram reel saya viral. Viralnya bukan cuma nggak di Indonesia, malah viralnya di luar. So akhirnya banyak orang tuh DM saya dan mereka bilang, hey Jordan, I've been following you for a while. I'm blessed by you. So, ini beberapa orang bule, mereka malah bilang, I saw your reels dari waktu itu dia dari Amerika. Saya mau dong ke Indonesia gitu kan, mau ke Bali. Saya mau coba connect dengan orang-orang Kristen yang ada di Bali. Ada 2-3 orang dan akhirnya mereka datang dan di sana Agustus mulai orang datang, terus mereka dibaptis. September datang, orang dibaptis. I was like, wow, Tuhan. You're really using my content untuk benar-benar membawa orang-orang luar ke Bali dan akhirnya mereka bertemu dengan Tuhan. So Oktober saya mulai yang namanya Bible study. Waktu itu kan saya lulus di sekolah teologi kan, jadi saya pikir-pikir ya udahlah, karena banyak orang udah mulai datang dan mereka udah dibaptis dan mereka nggak ada kelas gitu kan. Jadi saya pikir why not saya create Bible study aja. So Oktober saya mulai Bible study yang cuma dari 3 orang, 4 orang. November grows jadi 20 orang. Dan Januari tiba-tiba 60 orang, 100 orang akhirnya join Bible study-nya. Dan di sana saya bertanya sama Tuhan, Tuhan komunitas saya growing, Bible study saya growing, yes. Tetapi perusahaan saya masih gak ada investor. Ini gimana Tuhan? Jadi saya benar-benar bilang sama Tuhan, Tuhan, apakah Tuhan mau saya jadi full time ya? Jadi full time pendeta atau gimana? Gitu kan. Jadi akhirnya saya pikir ya udah, jadi Februari karena saya sudah nggak ada duit, saya Februari balik ke Jakarta. Di sini ada foto saya sama co-founder saya waktu itu doa.
Terus saya ingat banget di Februari itu saya bilang sama co-founder, guys, I don't have money anymore. Mungkin kita tutup aja perusahaan kita yang kedua. Dalam 3 bulan kita tutup. Terus akhirnya Februari kita mulai pelan-pelan untuk planning ya untuk tutup perusahaan saya. Nah di Maret ini saya udah mulai announce ke perusahaan saya, ke seluruh staff-staff saya bahwa bilang, oke, guys, sorry ya, this time karena saya sudah punya dana lagi, jadi saya harus tutup perusahaan saya. Dan mereka bilang, mereka akan oke untuk 3 bulan, bahkan gajinya mereka tidak dibayar. So, saya mau kasih lihat yang ada yang foto ketiga. Jadi itu tuh sebenarnya co-founder saya, partner saya, tapi tuh ada satu orang Amerika yang di paling belakang kiri. Dia tuh sebenarnya datang dari Amerika ke Indonesia karena Bible study saya. Jadi dia bilang, Jordan saya kayaknya dipanggil sama Tuhan untuk ke Jakarta dan Bali. So akhirnya kita ketemu dan saya bawa untuk ketemu ke co-founder saya. Dan akhirnya Maret pas saya udah mau tutup perusahaan saya, orang ini langsung bilang sama saya, Jor, pagi ini tadi saya pas lagi mandi, Tuhan kayaknya suruh saya untuk kasih perusahaan kamu $40,000. So I was like, what do you mean? Dia bilang, terus dia langsung membuka HP-nya, terus dia kasih lihat bahwa pas November, Tuhan suruh dia untuk simpan $40,000, nanti Tuhan akan kasih tahu dia harus kasih siapa duitnya. So pas Maret itu, dia langsung bilang, ini Tuhan suruh saya kasih kamu ke perusahaan kamu. Saya langsung, wow, what is this, miracle? Jadi setelah kita udah doa, aku diskusi sama co-founder, akhirnya kami terima. The moment kita terima uang dari dia, tiba-tiba ada 2 investor lain yang datang dan akhirnya invest. Dan akhirnya kita tidak jadi tutup perusahaannya. So, nah pas Maret itu adalah investor saya juga. Jadinya akhirnya gak jadi tutup sekarang. Nah, so pas Maret, akhirnya saya punya kesaksian itu kan. Jadi saya pengen kasih tahu Pak Heri dan juga Bu Ari, istrinya. Jadi saya bilang, Ko Heri, Ci Ari, there's a good news that I want to share, you know, of all the things that I've done. Tiba-tiba perusahaannya gak jadi tutup. Pas kita lagi makan, tiba-tiba Ci Ari, Bu Ari, dia bilang, Jor, Roh Kudus minta saya untuk, Ci Ari bilang kayak gini, ingat kan saya punya villa di Canggu. Saya coba untuk jual, tidak bisa. Setelah 1 tahun tidak bisa, Roh Kudus baru ingetin saya bahwa villa itu untuk kamu Jordan, untuk running komunitas kamu. So I was like, what? Aku bilang wait, aku gak bisa proses dulu bentar. So akhirnya besokannya hari saya pergi ke villa itu, saya doa dan saya langsung terima visi dari Tuhan bahwa you will run your community here in this house. So aku telepon Ko Heri, I will take that. So akhirnya yang kamu lihat, teman-teman lihat di sini, April di sini. Jadi kita ada Bible study yang dari awalnya cuman berapa, sekarang tiap kali Bible study 50 orang. So it's amazing. So thank you. Dan dari seluruh dunia Bapak Ibu. Ya, jadi orang-orang dari International Ministry. So akhirnya komunitas kami, jadi sekarang tiap minggu pasti kita ada worship in the beach. Terus kita ada worship, kita pergilah ke misalnya kemana gitu kan, ke Kintamani untuk work out together, kita worship together. So a lot of people from all over the world akhirnya dia datang dan akhirnya kita benar-benar bisa menjadi sebuah impact. So makanya hari ini kayaknya Pak Heri mau saya share bagaimana kita semua sebenarnya dari social media bisa membuat impact. Tuhan bisa memakai social media kita bukan cuma untuk scrolling doang, tapi kita bisa membuat impact untuk membawa orang-orang ke Tuhan. So itu yang saya mau sampaikan dan dan lucunya saya ingat banget lucu suatu hari. Saya terima satu DM dari Bobby Saputra tiba-tiba. Bobby Saputra, saya nggak kenal dia. I mean I know who doesn't know Bobby Saputra. Terus dia langsung tiba-tiba DM, hey bro, how can I help? I was like, kok ini orang ngapain tuh kamu WhatsApp saya gitu, kamu DM saya. So akhirnya
we chat dan akhirnya kita ketemu. I think we met last year or this year. I think we connect last year, but I think we met this year. Nah, so pas kita makan, I think he mentioned something that really touched my heart, di mana dia bilang kayak gini, Jor, you know, right? I don't really do a lot of social media. Jadi tiap kali kalau dia punya postingan, dia pasti udah posting, dia bilang dia delete Instagramnya. So kalau dia mau posting lagi, dia baru install Instagramnya, terus dia masuk posting. I remember you told me that. Terus dia bilang one day, I don't know why when I saw your post, something wants me to connect to you. Jadi akhirnya dia connect, dan dia kenalin temennya, dan akhirnya teman-temannya itu jadi men's Bible study kami juga sampai sekarang. So I was like, karena band ini dia langsung mengatakan kayak gitu, saya langsung pikir bahwa wow, Tuhan, I thought it's just I know about social media punya algoritma yang bisa membuat membuat Instagram kita bisa go viral. Tetapi lewat kita punya conversation, aku realize bahwa no, actually God can anoint any post that you post, dan itu bisa membawa orang-orang banyak lagi ke Tuhan. So I just really want to encourage all of you untuk jangan cuma scrolling, tetapi doa minta Tuhan bagaimana caranya kita bisa melewat social media untuk memberkat lebih banyak orang lagi. Amin. So thank you. Terima kasih. Oke, thank you Jordan. Luar biasa. Bentar. Teman-teman, Bapak Ibu, Jordan ini yang luar biasa dari digital, ya DM dia. Satu Bapak Ibu, langsung Tuhan itu ingatin, di mana aku berada, di situ ada damai sejahtera. Even di Pulau Bali, Tuhan orang-orang bilang pulau dewata, banyak dewa, tapi akan berubah jadi pulau yang memuja Yesus. Karena banyak Jordan ini akan lahir. Dan saya lihat dari small community, terus dia ngirim foto, ngirim video, rame banget terus. Dan itu saya bilang, bule-bule, terus dari Korea, dari mana lagi, dari Kazakhstan, Bapak Ibu. Sekarang dia muridkan, dan sekarang Jordan running kelas discipleship buat mereka. Luar biasa. Terus, nah ini Om Franky, Pak Roni, this is the way the new church saya lihat. Kita this the new church. Saya bercandain Jordan, oh lu gini, lu ini enggak perpuluhannya pakai kripto aja ya. Saya bercandain gitu. Tapi dia enggak mungut apapun, dia benar-benar kasih hatinya walaupun sekarang sudah running lagi startupnya. Dan Bapak Ibu saya kasih tahu, yang diinvest itu bukan hanya miliar, puluhan miliar dan ratusan miliar. Ini semua karena Tuhan. Amin. Amin. Oke, terima kasih Jordan. Thank you Pak Heri. Mungkin saya nggak perlu kenalkan lagi band ya. Sudah tahu, sudah pernah kesaksian di sini. Saya juga pertama kali lihat postingnya dia, yaitu teori Aisas itu Bapak Ibu tadi. Appealing banget buat saya, ini lucu banget kan. I'm the son of billionaires in Indonesia, gitu titlenya. Saya langsung, siapa ya gitu ya, siapa bilionernya gitu kan. Terus saya follow dia, ini mungkin followermu masih dikit, Ben, aku udah ikutin. Terus dan saya lihat di sana, dan saya habis itu melihat postingannya dia yang terakhir sudah Ben giving advice. Dan itu yang menjadi sekarang saya lihat media pelayanannya dia. Tapi yang lebih penting sekarang Ben punya influence, apa dia yang katakan orang akan dengar, akan follow. Inilah anak Tuhan yang sebenarnya. Oke, silakan Ben, bisa kesaksian. Thank you. Halo, hi everyone. Semua bisa Inggris atau aku juga bisa sedikit bahasa? No. Siapa? Campur? Okay. Yeah, terima kasih. Thank you that I can come here. I don't have a presentation because I never finished school actually, so I don't have one. I don't have a. No, I just show your thing.
Kalau bisa. Oh yeah, so kasih, they ya. made a presentation for me. This account handled by Icha. I did not start this account, but is there a screen? This one. Yeah, my assistant started asking me what to do, and so she started this account. And this is my account. I don't have an amazing story. I don't have a story of being a big disciple and discipling people and baptizing people. But I do have a story of brokenness. I came from a very rough neighborhood in Berlin, Germany. I lived a life of doing a lot of drugs, drinking a lot of alcohol, sleeping around with girls, and the Lord, He called me to repent from my ways and follow Him fully, because I tried to rely my own way. I tried to make a living on my own strength. I tried to find a girlfriend on my own strength. I tried to get married and have partners on my own strength. And the Lord said, apart from me, you can do nothing. I am the vine, you are the branch. And I tried doing things on my own. I couldn't even save $100, $300. I couldn't save it. I couldn't make any money. And the Lord says, you fool, you can't do things that are not in my name. You cannot do things that are apart from me. So the Lord said, do things in my name. Do things through me. Do things for me. And the Lord said, I will make your ways right. In the first letter of John, in the first chapter, it says, if we confess our sins, the Lord is righteous to make our ways right. And I've become very successful, thankfully. I'm very lucky because I'm pretty much illiterate. I've never finished high school. I got kicked out at the age of ninth grade. I got kicked out of school for being very naughty. Yeah, I'm not an angel, and none of us are, actually. I hate to break it to you, for all the self-righteous people, we're unfortunately all born in sin, and the Lord Jesus can only make our way straight, nothing else. No self-help book, no teacher, no person can make you straight but the Lord Jesus. I believe that truly in my heart. This talk was supposed to be about social media, right? Okay, maybe you can explain, Ben, how did you start it? Yes, that's a great question. So, as I said, I have no school. I've never been to university. My family couldn't afford university, or I couldn't go finish school because I'm not that smart. I don't think a lot. People look at my content and they say, "Wow, you must be so intelligent." My content is not very intelligent. It's just it's just jokes, you know. It's just like, it started off when, I lost my own will because I lived a very wicked life. The Bible says our hearts are wicked. I trusted my feelings before I trusted the Lord Jesus. So, in my wicked ways, I was like, oh, I can do things in my own strength. But the Lord said, okay, if you trust in me, if you stop being afraid and you trust in my will, I will show you how successful you can be. So I decided to surrender my obedience to God. I surrendered my will to the Lord Jesus. I surrendered my finances, my career, my partner, my relationship. And the moment I surrender and declare that all that belongs to the Lord Jesus, everything started working. So I wake up in the morning one day. I had just recovered from a really bad addiction. I had withdrawals for 3 months. I thought about suicide every single day. And at the last day of my withdrawals, the Lord Jesus said, don't be afraid. I heard his voice for the first time in my life. And he said, don't be afraid to follow my will. And yeah, it was great because the next morning I wake up and I say, my life is no longer mine. I'm pretty much stupid. I can't do anything in my own strength. I surrender my will to the Lord Jesus. So I wake up the next morning and I say, okay, not my will, Father, but yours. Guys, when we go through that gate one day, there is no space for my will and God's will. There's only space for one. In my heart and in my life, there's no space for God's will and my will.
I cannot go through that gate on my mom's prayers. I can't go through there. I account before the God by myself. I walk through that gate by myself. And so I gave up my will. And the next day I said, okay, Lord, I surrender my will to you. And funny enough, it doesn't come in like, okay, Ben, now you do this, and now you do this. My life is dedicated to the Lord Jesus, which means I rest. I don't think. I don't worry about tomorrow. I just surrender my will, my thoughts, my obedience to Him. And the Lord said, start making some content. I just posted I'm a chef, actually, so I didn't go to school, so I had to work in a kitchen. I had to wash some dishes, and I had to peel potatoes and chop onions, and so my background is cooking. And I like food, so the Lord Jesus said, all right, just start making an Instagram account and start posting about food. So I went all over Indonesia, and I tried like satay, and like I made a story every single day about food. Because I love food, and I like eating. So I started making a video every single day about what my food was. So I started eating every day, and make a video, and then, okay, this is why street Indomie is better than at-home Indomie, because the water is a little bit dirtier, and the lady who makes it has a lot of experience making Indomie. So I started making videos like that, and they got pretty good views, and I could already start making a little bit of a living, and I was like, wow, the promises of the Lord do come true. He is our provider. Jehovah Jireh provides for me, which means not only my finances, but also my creative aspect belongs to the Lord. Nothing belongs to me. All my money belongs to the Lord. People ask, how much are you tithing? It's like, all of it if He asks me to. And actually, Jordan, you said something interesting. He said, 10% tithing is nothing. You have to think about it. The Lord is giving you 90%. So I thought that was very clever. Thank you for that. And so I started posting about food, and I thought everyone was like, oh, he's quite good at making content. But at some point, I got invited to very expensive hotels. There's a hotel in Nusa Dua called the Kempinski, I think. Apurva Kempinski. It's very expensive. And I got invited to all these very fancy places. And as a food creator, those places are not good for food. So I was like, oh man, I have loyalty towards my followers. I have to tell them the truth. But then I said, but how about I just create a character that loves going there and is not the truth? So I decided to create Bobby Saputra, the son of the richest man who owns Aqua. And the first day, it was just an inspiration from God, because I'm not that creative, guys. Like it's actually a very simple joke. It's not very creative. It's a very simple joke. I'm the son of a billionaire. I never work. I'm very lazy. I'm very arrogant. And I thought that was very funny, you know? So I went into the restaurant and I said, hi, I'm Bobby, and I eat here every day because I'm rich, you know? And then the first video got 10 million views. And I thought, people find this funny, yeah? So the next day, I go to another restaurant in Plaza Senayan City in Jakarta. And it's also a very expensive restaurant. And I say, I eat here every day. My father is into corruption, you know? And then the next day, that video got 10 million views again. And I was like, that's really funny. And then I was like, what if I don't go to a restaurant? What if I just go and live my day? And I see some guys, and they're driving all these like Ferraris, you know, and I'd never seen a Ferrari before, you know, and I said, hey man, can I drive your Ferrari for like just 1 second? And it's Indonesia, like we're the best people in the world, where everyone's so friendly, and this guy probably has 10 Ferraris, so I was like, can I drive your Ferrari? And he's like, yeah, of course. So I drive this guy's Ferrari, and I say, hey, I borrowed my maid's car today. And then this video got another 10 million views. I was like, wow, this is, and I've been posting every day for 2 years now, and every video has gotten at least 1 million views, and up to, 96 million, 35 million, like this month I've reached 300 million people, and it never stops, you know, and this is not my strength. I've tried, because 29 years long, I tried things in my own strength. I can't even make $300. Suddenly, I'm
one of the biggest creators in Asia, it's not me. Because on paper, I'm stupid. I cannot build anything. I cannot lead anything. I cannot grow anything. But the Lord Jesus says, I will make your way straight, right? Nothing can separate you. It doesn't matter how much crime I've committed. That's why people hate religious people, because they think, oh, I've lived a righteous life my whole life. Why is God not blessing me? And Jesus says, I will take all the broken people and I will exalt them, right? And I love Romans 8:28 and I love Romans 8:35, and nothing can separate me from the love of the Father. It doesn't matter how far I stray. It says, what can separate us from the love of God? Tribulation, famine, nakedness, distress? No, in all these things we are greater than conquerors for whom He loves. And I thought, wow, that's someone like me. I was in jail. I wasn't doing crime. I was doing drugs. I was sleeping around. And the Lord says, yes, you are the one I pick. So when people prophesy over me, it's always the same thing, and that's why I know it's from God. My success is not from me, it is from grace. Because I'm supposed to be in jail, I'm supposed to be nowhere. And the Lord says, no, if you give me the glory, I'll give you the victory. So that's my story, yeah. And if I can just give a little encouragement, I think everyone should have social media. I think everyone has a story to tell. Everyone has the Lord will use any avenue to disciple people. In Matthew 28:19, go and make disciples of all nations. The Lord doesn't specify how to do it. He will use any avenue He wants, because He is sovereign. He can choose whatever. He can choose someone as broken as me, and someone who has nothing like me to inspire people to follow the Lord Jesus. And ultimately, I was not made here to be understood or to showcase my amazing fake life on Instagram. I was called to be obedient. And the more I follow my obedience, the more the Lord makes sense to me. And although nothing has to make sense, John 20:29 says, blessed are the ones who believe without seeing. And in the old Hebrew translation, blessed means happy. And that happiness can be found by not having to see and understand everything, but by trusting that the Lord is sovereign in our lives. So, yeah, that's my social media journey, I guess, you know. And I have a lot of time left, but I don't really want to know what else to say. Ben, you told us about every time after you post it, then you delete it. Why? I actually don't like social media. So I'm an old school. Yeah, I'm old school. So I'm a millennial. I have 2 hours of screen time a day. So I don't like looking at screens. I don't think it's good for your eyes. I don't think it's good for. I think social media is very bad for you. Like Instagram, I feel like everyone just posts their little perfect lives, and I feel like I waste a lot of time on social media. So I post my video, I upload my video, I create my video, which takes me an hour. I upload my video, I respond to a couple of WhatsApp messages, and then I switch off my phone and I don't take it out with me. Because I believe that, I believe the voice of God is not quiet. I believe that the world has become louder. And how can you hear the voice of God if you're always on your phone? And I think, yeah, like, you're all on your phones all day and you're surprised that you don't hear from God, but it's like you're overpowering the voice of God with your phones. And our phones can be incredible tools. I feel like social media is a net good for people because you can learn things. You can learn. Your phone is your Bible, right? But who honestly uses your phone for your Bible? You use it to scroll and to distract, and I don't believe that it's a force for good. So I want to lead by example to all these kids. I'll never touch alcohol. I'll never watch pornography. I'll try and get off my phone as possible because I don't believe it's good for people. So social media can be your tool, but it can be distracting from the Lord Jesus. And Jesus says anything that draws you away from the Lord Jesus is your enemy. That's a very serious message. It's like anyone who claims that Jesus is not God is the Antichrist. Anything that draws you away from the Lord Jesus is your enemy. So my phone can be a tool, but it can also be my enemy. And I don't want to take anything that takes me away from the Lord Jesus. So my phone is unfortunately one of those things.
And I don't want to be distracted. I want to be driven by purpose. Thank you, Ben. That's it. Yeah, thank you. Let's Thank you, guys. start the Q&A. Oke, Bapak Ibu, kita masih ada waktu. Mungkin ada yang mau tanya? Atau sudah ada di situ? Coba. Ya, sudah ada di sini Pak oke. Paulus Heri. Kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Tim sudah pilihkan 3 pertanyaan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Kingdom Leaders, pertanyaan yang pertama nanti Pak Paulus mungkin bisa jawab atau Jordan juga bisa jawab. Di era digital ini bagaimana kita bisa membedakan antara pelayanan yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus dengan pelayanan yang lebih terfokus pada likes, followers, dan juga popularitas. Itu yang pertama. Kemudian masih di pertanyaan yang sama, apakah penggunaan media sosial dalam pelayanan bisa menjadi jebakan untuk membangun brand pribadi, personal branding pribadi daripada memuliakan Kristus? Bagaimana kita menjaga hati dalam hal ini? Silakan Pak Paulus. Mungkin yang kedua Jordan bisa jawab tuh. Dari personal branding. Yang kedua dulu bro. Yang kedua, saya belajar seperti kayak gini ya. Di sekolah teologi itu saya belajar bahwa ada fivefold ministry, right? Pastor, evangelist, prophet, apostle, sama teacher. Yang benar-benar spread the gospel itu kan evangelist. Nah saya belajar dari pendeta saya, pastor, bahwa when you are an evangelist, you actually first draw people to you, and then you direct them to God. So I think when you build personal branding is the same. You draw people to you, you build trust, and then you direct them to you. I think it's the same seperti Super Cool Band punya Instagram ya. Well, he draw people to him because of his funny stories. Then he create another account that he really talks about bad advice or something, right? Bad advice that really talks a lot about God. So kita tuh adalah vessel Tuhan, di mana di ayat Alkitab Paulus bilang seperti ini, you are the walking epistle. Bahasa Indonesianya apa ya? Surat, you are the walking epistle, you are the Bible. You are the Alkitab. So ya Suratan yang terbuka. Ya kita semua adalah Alkitab yang terbuka, di mana orang kalau dia nggak baca Alkitab dia baca kita. So memang sendiri kita harus bangun personal brand supaya orang baca kita, tetapi hidup kalian itu adalah dari Alkitab atau bukan. Gitu sih. So you don't have to worry, but always check your heart when you start to create your personal brand. Always check your heart. Kalau memang itu adalah sebuah calling dari Tuhan, check your heart. You will come to a point where you will think that it's my my wisdom, it's my skill. Tapi when you check your heart, anything that you build, your business, your personal brand, it's not really yours sebenarnya sih. Itu sih. Thank you bro, silakan Pak Paulus bisa dilanjutkan. Baik, saya menjawab yang pertama ya. Nah, saya itu berbicara KPI, Key Performance Indicator. Kita mau goal apa sih di sosmed ini, pelayanan ini? Saya kasih tahu di dunia kerja aja Bapak Ibu, likes dan itu tidak menjadi lagi parameter ya untuk suatu brand. Tapi yang penting itu adalah kalau saya melayani di industri advertising, KPI-nya kita adalah engagement. Jadi interaksi dari audience, customer ke produk gitu. Nah, ini istilahnya kita kalau ngomong pelayanan kita is a product gitu. Tapi kontekstualnya kita melayani Tuhan ya. Nah, yang kita harus perhatikan itu adalah bagaimana kita bisa engage nanti terhadap follower kita. Nah, itu goal-nya kita. Dan dari 2 contoh Jordan dan Ben ini, kita melihat kayak Jordan akhirnya ketika dia engage balik dan punya hati untuk taruh influence-nya menjadi suatu kegerakan, dan itu benar-benar impact-nya sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi balik lagi, setiap posting kita tidak usah ya anak-anak media di sini gereja, jangan berpikir dan pastor jangan diminta timnya
mana nih likes-nya kok dikit, followernya dikit, jangan. Ya, tapi yang lebih penting itu bagaimana bisa engage dan memberi impact. Dan kadang itu bisa makan waktu ya. Kayak di Jordan yang personal brandingnya Jordan, mungkin Jordan bisa cerita take few months ya. Untuk bisa orang dapat konsep yang dia utarakan gitu. Tapi begitu orang mengerti impactnya luar biasa. Mungkin bisa sedikit Jordan 2 minutes you explain from personal branding. Dulu kamu gayanya postingnya ngopi, dia banyak dulu posting kopi-kopi gitu ya. Tapi akhirnya yang dikira dia tukang barista gitu. Dan itu hati-hati. Nah, coba Jordan 2 minutes jelasin. Oke, jadi awalnya saya membangun personal branding itu tahun 2014 ketika saya mau belajarapa.com kan. Karena pas saya balik ke Indonesia, saya pikir, wah siapa yang kenal mau belajarapa.com. Dan saya pernah melihat sebuah kutipan di mana, if you want to build your business, you need to build yourself. If you want to sell your business, you need to sell yourself. So akhirnya itu di mana mendapatkan konsep personal branding. So akhirnya ketika saya membangun personal branding, saya pikir ya udah posting-postingan aja. Ternyata pas saya posting-postingan aja, meng-create sebuah publik punya persepsi. Di mana waktu itu saya posting karena demi likes dan demi viral, saya membangun personal branding yang salah. Jadi akhirnya orang-orang pikir bahwa saya adalah orang yang suka minum kopi, saya adalah seorang fotografer karena saya kejarnya likes. Jadi akhirnya saya ubah dan sekarang kalau saya sebenarnya ngajar, saya seorang guru juga untuk mengajar entrepreneur untuk membangun personal branding. Jadi the first few chapters yang kita harus pelajari adalah we need to know our purpose and also our calling, especially kalau kita sebagai anak Tuhan yang mau membangun personal branding, kita harus tahu purpose kita, tujuan kita untuk membangun personal branding itu apa sih sebenarnya. Jadi at the end of the day, purpose is always will lead us back to our calling ya, itu sih. Thank you. Thank you Jordan. Dan teman-teman di sini coba follow his IG, itu terlihat di sana Jordan hanya bercerita banyak tentang testimoni, Bapak Ibu. Dia bercerita hidupnya aja gitu. Ya. Dan bagaimana ceritanya bukan yang bagus-bagus ya. Banyak orang itu kan kita tahu flexing gitu. Ya. Dia malah keluarnya bukan dirinya, tapi Jordan struggling dia dalam hidupnya dia utarakan gitu. Dan tapi dia juga utarakan strugglingnya dan bagaimana dia cari Tuhannya. I think itu yang touch so many soul ya, sampai di luar negeri pun. Dan teman-teman ya, ini saya harus kasih kesaksian atas nama dia. Itu orang-orang bener DM dia ke Bali mau cari Yesus, dan ketika udah bertemu Yesus dan jadi muridnya Jordan di Bali yang dijuluki ya tadi saya ngomong Pulau Dewata. Jadi saya lihat itu wow, ada 1000 kayak Jordan ini, Indonesia bisa dipenuhi dengan orang-orang yang cinta Tuhan semua. Dan orang-orang akan datang ke bangsa ini gitu. Ini luar biasa sekali, ini contoh yang nyata Bapak Ibu. Dan apakah pertanyaan susah enggak? Tidak ya. Saya lihat saya juga belajar sama Jordan, konsistensinya dia membuat konten itu. Dan nanti Bapak Ibu lihat deh ininya dia bisa belajar sana. Saya juga lihat itu benar-benar Jordan tuh kasih teks, kasih story yang bagus gitu ya. Itu sih, thank you. Terima kasih Pak Paulus Heri dan juga Jordan. Dan untuk satu pertanyaan terakhir, Bapak Ibu Saudara tahu pada waktu band Sumadi Wirya atau Bobi Saputra kesaksian di Lembah Pujian, kita posting di akun gereja dan masuk ke banyak akun Saudara, views-nya banyak, meledak, komennya juga banyak, setengah memuji Tuhan, setengah menghujat Saudara ya. Jadi pertanyaannya adalah to Bobi Saputra, pertanyaannya seperti ini, we often see Bobi Saputra character on social media, surrounded by themes of wealth, woman, and luxury. But we rarely hear about his personal walk with Christ. So, how does his faith shape who he truly is behind the scenes? Since many young people look up to him, whether they see his content as satire or as lifestyle inspiration.
Jadi sebagai satir atau sebagai gaya hidup, gimana cara bedainnya, gimana caranya akhirnya orang tahu bahwa konten kamu hanyalah sekedar konten. Kemudian bagaimana Bobby kamu menjaga hati kamu dan memastikan bahwa kamu nggak jadi orang yang kompromi seperti yang terlihat di konten-konten kamu. I don't know. I don't take my Instagram too serious. It's my my source of income, but it's ultimately my source of joy because I think it's super funny, and I think exactly. Yeah, I think it's super funny, and I think thank you, by the way. Thank you. One fan, at least one fan. Yeah, I think my walk with Jesus is first and foremost a personal one. I walk with it through that gate, and after I'm married and all that stuff, like there's no more marriage in heaven. It's me and Jesus. I walk through that gate alone. I don't walk that gate with anyone else. I'm not accountable with anyone on this earth. I don't worship any human. Everyone here is just a human to me. And thank you. So that's back my number one fan over there. Thank you. Thank you. I have a super fan. Yeah. Your nephew. I remember, yeah. Please don't call me to congratulate your nephews for your birthday. Except you can do it. But ultimately, I want to be who the Lord called me to be. And I don't want to think too much about who I am. I don't want to think too much about personal brand. I don't want to think too much about, am I posting the right thing or not? The Lord will correct me. I've been wrong in many ways, and the Holy Spirit has corrected me. And ultimately, I don't want to walk in disobedience. I walk in obedience. But until then, for those who are in Christ, we have a green light. Oh, someone said time's up. Sorry. I guess my time's up. But yeah, ultimately, I walk with Christ. I walk in obedience. I have a green light. Everyone who is in the Lord Jesus has a green light. It's yes, we are called to disciple. We are called to preach. We are called to evangelize. But ultimately, we're called to live. And to live with Christ, yeah, that's the right way to conduct yourself forward. Time's up. Sorry, yeah. Okay. Thank you, Ben. Thank you. Last statement, Pak Heri. Enggak, not last statement. Emang waktu kita habis ya? Yes, time's up, Pak. Seluruhnya? Yes, atau? betul. Oh, seluruhnya. Oke. Oke. Oh, that's her ya. Bentar ya. Oke, nah ini Bapak Ibu, ini salah satu contoh ya dari Jordan dan Ben, is different pathway gitu. Jordan itu terstructured ya, kontennya dipikirkan ya Jordan ya. Kalau Ben ini saya lihat mengalir pimpinan Roh Kudus. Tapi dua-duanya sukses. Iya, luar biasa. Dua-duanya sukses. Ya kalau ditanyain, saya lihat ini, oh ya ini contohnya ini komplit banget nih. Gayanya lain, tapi dua-duanya kasih influence Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya tadi Ben, yang itu bagaimana how you draw the line between your personal life dan image that you convey, gitu kan. The last question. Yeah, I think in content, I think my jokes are very harmless. You know, it's like, oh, Daddy, I need a new car. You know, like it's very basic. You know, but whenever it compromises within Scripture, and for example, I had guys like, I can make a billion rupiah by promoting a casino in Malaysia, or vaping, or alcohol. Man, that's 3 billion rupiah. You know, and I've said no. Because money is nothing, bro. It's like, yeah, it's just money, right? It's like, jadi, it's my value. dia tolak sponsor ya. You reject the... Yeah, I'm still thinking about it, but I'm still thinking. I think about it every day, but I'm still like, but it's just money, you know? And like, my walk with God is a walk of obedience. It's not a walk of, oh yeah, because my biggest failure in life was compromise. It's like, oh, okay, sleep a little bit longer. Oh, watch one more video. Oh, do this. Oh, just eat one more cookie. Compromise is the biggest downfall, and the enemy loves that. And I don't compromise. I'm a man of God. Amin. Oke, terima kasih. Silakan Yan.
Baik, boleh berikan apresiasi terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Thank you buat Pak Paulus Heri, Jordan Kamal, and also Ben Sumadi Wirya, a.k.a. Bobby Saputra. Setelah ini kita akan sama-sama menikmati lunch time Bapak Ibu Saudara. 45 menit kita akan kembali di sini di pukul 13.15 untuk plenary berikutnya di KLC 2025 Die Kingdom Come. Thank you sekali lagi. Terima kasih.